Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Selamat hari Minggu ya. Kakak berharap adik-adik semua di rumah sehat semua ya. Kita hari ini mau memuji, memuliakan nama Tuhan, sekolah minggu online. Kita bangkit berdiri yuk, kita mau memuji nama Tuhan, mari sekolah minggu. Cinta pada sesama, manis sikapnya, pancarkan terang surga bagi dunia. Anak sekolah minggu, kita maju terus dengan sukacita mengikut Yesus. Anak sekolah minggu, kita maju terus dengan sukacita mengikut Yesus. Tepuk tangan. Ya, masih bangkit berdiri. Kita mau berdoa ya. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih untuk hari ini Engkau sudah memberkati kami ya Bapa. Berkati adik-adik kami yang ada di rumah. Biarlah mereka juga bersukacita memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkati kami semua ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, sekarang adik-adik boleh duduk ya. Kita mau bernyanyi Yesus ku panggil, Yesus ku panggil, Yesus ku undang. Kita nyanyikannya dengan hati penuh bersyukur kepada Tuhan. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku, memimpin menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Kita ulang sekali lagi ya. Yesus ku panggil, Yesus ku undang. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku, memimpin menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku, memimpin menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Amin.
Ya, kita sekarang mau nyanyi sukacita nih. Bangkit berdiri lagi. Kita mau nyanyi hello 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 hola hola. Ya. Halo halo hello hello hola hola. Apa kabarmu? Halo halo hello hello hola hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, Yesus selalu besertamu. Kita ulang sekali lagi. Halo halo hello hello hola hola. Apa kabarmu? Halo halo hello hello hola hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, Yesus selalu besertamu. Ya, siapa yang mau mendengarkan firman Tuhan pada hari ini? Pastinya adik-adik kepingin banget ya mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau persembahan terlebih dahulu. Persembahannya nanti dikasih ke mama papanya. Nanti mama papa bisa sampaikan kepada Ii Desi ya. Jangan lupa ya, oke? Kita mau kumpulkan persembahan kita pada hari ini. Kita mau nyanyi hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari Senin, hari Selasa. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua harinya Tuhan. Kita mau berdoa persembahan ya. Lipat tangan, tutup mata. Kita mau berdoa persembahan kita. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat Tuhan. Biarlah persembahan kami hari ini bisa memuliakan nama-Mu. Kiranya Engkau memberkati kami semua yang memberinya ya Tuhan dengan tulus hati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya adik-adik, silakan duduk kembali ya. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Pak Agus. Tentunya adik-adik sudah siap ya. Kita akan mengangkat satu pujian, firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu
waktu ku bimbang, waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Kita angkat sekali lagi. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Kami persilakan untuk Pak Agus membawakan firman Tuhan. Shalom adik-adik, apa kabar? Kita jumpa kembali dalam sekolah minggu. Sekalipun masih online, tetap semangat, tetap bersuka cita, jangan lupa jaga kesehatan. Ya. Kali ini kita akan mendengar sebuah cerita dari Kisah Para Rasul pasal 17 ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12. Sebelumnya kita akan berdoa. Kita berdoa yuk. Tuhan, kami bersyukur untuk cerita firman-Mu yang akan kami dengarkan. Tolong kami agar mengerti, memahami firman itu. Roh Kudus berikan kami hikmat, pengertian untuk kami bisa mengerti, memahami firman dan melakukan dalam hidup kami. Berkati Kak Agus yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Iya. Nah, setelah adik-adik menyiapkan Alkitabnya, boleh Alkitab buku, juga boleh Alkitab elektronik ya, pakai handphonenya ya, boleh. Yuk, kita akan baca ya. Kisah Para Rasul 17 ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Banyak di antara mereka yang menjadi percaya, juga tidak sedikit di antara perempuan-perempuan terkemuka dan laki-laki Yunani. Iya. Nah, cerita kali ini adalah bercerita tentang pekerjaan atau pelayanan Rasul Paulus ya dalam usaha memberitakan berita Injil. Sebelumnya Rasul Paulus ini memberitakan Injil di kota namanya kota Tesalonika. Ketika dia menyampaikan Injil, yaitu bahwa Tuhan Yesus adalah anak Allah yang turun dari sorga, kemudian menjadi manusia, dia mati di salib untuk menebus dosa,
dikuburkan, kemudian bangkit pada hari yang ketiga, ya, itulah inti berita Injil. Siapa yang mau percaya kepada Tuhan Yesus, dialah yang akan menerima mahkota kehidupan atau hidup kekal atau hidup di surga. Nah, ketika menyampaikan berita Injil di kota Tesalonika ini, orang-orang di Yahudi yang ada di sana tidak suka terhadap apa yang disampaikan oleh Paulus, sehingga mereka berusaha membuat kekacauan, menghasut beberapa orang. Wah, yang dikatakan Rasul Paulus itu bohong, nggak benar itu melanggar hukum Taurat katanya. Akhirnya di situ terjadi kekacauan, ya. Lalu orang-orang yang percaya tadi menyuruh Rasul Paulus, udah malam-malam itu dia berangkatlah kamu ke sana, ke kota namanya kota Berea. Nah, adik-adik, ketika Rasul Paulus memberitakan Injil di kota Tesalonika, dia ditemani oleh Silas dan juga anak rohaninya Paulus. Siapa? Timotius. 2 minggu lalu kita sudah cerita Timotius kan? Iya. Lalu malam itu mereka berangkat ke kota namanya kota Berea. Ya, kira-kira jaraknya sekitar 72 km antara kota Tesalonika sampai ke kota Berea. Mereka berangkat. Setelah sampai di kota Berea, Paulus juga melihat, di situ ada rumah tempat-tempat ibadah orang Yahudi. Lalu Paulus tidak berhenti, dia tidak takut walaupun di Tesalonika dia dimusuhi ketika memberitakan Injil. Dia masuk ke rumah ibadah yang ada di Berea ini, dia sampaikan lagi berita Injil itu. Sungguh Yesus adalah anak Allah yang datang dari sorga, turun ke dunia menjadi manusia, lalu dia mengorbankan dirinya mati di kayu salib, kemudian dan dia bangkit, dikuburkan, kemudian bangkit pada hari yang ketiga. Itu yang kembali disampaikan. Siapa yang percaya kepada Yesus, dia akan diselamatkan. Begitu mendengar berita ini, orang-orang di Berea, mereka langsung memperhatikan dengan sungguh-sungguh. Ketika mereka memperhatikan sungguh-sungguh, tidak hanya itu, mereka juga menyelidiki, benar gak ini? Seperti yang dikatakan kitab-kitab Taurat. Mereka selidiki. Pada waktu itu Injil belum seperti ini ya. Pada waktu itu yang berlaku adalah kitab Taurat, kitab para nabi, semua ada waktu itu. Nah, mereka selidiki. Lalu mereka dari penyelidikan yang mereka lakukan, dari cara mereka memperhatikan firman dengan sungguh-sungguh, mereka menerima firman itu dengan kerelaan. Oh, benar bahwa Yesus itu adalah anak Allah yang sudah turun ke dunia menjadi manusia, berkorban di kayu salib, mati kemudian dikuburkan dan naik ke surga. Aku mau percaya. Akhirnya banyak orang di Berea percaya kepada Tuhan Yesus. Bahkan ada perempuan-perempuan terkemuka, para pembesar-pembesar di situ yang juga percaya dari pemberitaan Injil yang disampaikan Rasul Paulus dan teman-temannya tadi. Nah, ketika banyak orang percaya inilah, akhirnya orang yang ada di kota Tesalonika tadi, orang-orang Yahudi yang benci tadi, datang lagi dia menyusul ke kota Berea. Tujuannya apa? Untuk kembali menghasut orang-orang di Berea. Paulus itu bohong, itu tidak benar, itu melanggar hukum Taurat. Nah, tetapi Paulus adalah utusan Tuhan, rasul Tuhan yang tidak takut. Walaupun pada akhirnya dia juga harus meninggalkan kota Berea, tetapi buah dari pemberitaan Injilnya, orang-orang di situ banyak yang percaya. Apa yang kita mau belajar dari cerita ini adik-adik? Kita mau belajar satu hal yang paling penting. Apa itu? Cara mendengar firman Tuhan. Ya, orang-orang di Berea ketika mendengar pemberitaan firman Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Paulus, mereka menerima dengan kerelaan hati. Lalu menyelidiki, diselidiki, dicek kebenarannya, benar gak ya? Diperiksa berulang-ulang, oh benar. Sampai akhirnya mereka menemukan kebenaran. Setelah mereka benar-benar meyakini bahwa hanya Yesus satu-satunya jalan keselamatan yang bisa membawa umat percaya ke surga, mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, adik-adik, sama dengan kita ya. Ketika kita mendengar firman,
ketika kita mendengar cerita firman Tuhan dari kakak-kakak sekolah minggu, sikap kita harusnya seperti orang-orang di Berea, memperhatikan, tidak kiri kanan, sibuk main ini main itu, atau lari sana lari situ, ya. Harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh, fokus. Ya, setelah memperhatikan, disimpan di sini, kemudian diterima di sini, di dalam hati. Lalu direnungkan, oh, kalau Tuhan itu satu-satunya jalan ke surga, berarti di dunia ini tidak ada jalan lain ya. Wah, terima kasih Tuhan, karena Tuhanlah aku bisa beroleh kepastian jaminan keselamatan. Itu merenungkan firman Tuhan. Jangan kita mendengar firman sambil jalan, sambil makan, sambil ngemil. Aduh, itu namanya tidak menghargai, tidak menghormati firman Tuhan. Padahal firman Tuhan ini adalah perkataan Tuhan. Ya, kalau kita nggak mau dengar, nggak mau taat, nggak mau memperhatikan firman Tuhan, Tuhan juga akan jauh dengan kita. Kalau Tuhan sudah jauh dengan kita, waduh, susah adik-adik, menderita. Kita sudah dengar cerita firman Tuhan. Belajar yuk dari jemaat Berea. Belajar terima firman, selidiki. Cara menyelidiki gimana? Rajin baca firman. Tiap hari usahakan selalu baca. Tekun, disiplin. Oke, baca. Oh, Yohanes 14:6 ayat 6. Apa ya isinya? Baca, buka. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Apa maksudnya ya? Bingung. Berdoa, Tuhan tolong aku untuk mengerti apa maksudnya ini. Bisa? Atau tanya mama, maksud Yohanes 14 ayat 6 apa sih? Atau papa, maksud Yohanes 14 ayat 6 ini siapa? Apa sih? Atau ketemu dengan kakak sekolah minggu, Idesi misalnya. Idesi, maksud Yohanes 14 ayat 6 ini apa sih? Itu namanya menyelidiki. Nanti kita akan mengetahui kebenarannya bahwa Yohanes 14 ayat 6 mengatakan bahwa hanya Tuhan Yesuslah satu-satunya jalan menuju ke surga. Tidak ada jalan lain bagi manusia untuk bisa sampai ke surga kecuali hanya di dalam Yesus. Ya, itu yang penting adik-adik. Jadi kalau ada yang mengajarkan, oh, masuk surga itu bisa dengan berbuat baik, dengan melakukan banyak tindakan kebaikan. Salah, itu tidak benar. Alkitab ngomong apa? Alkitab ngomong hanya dalam Yesus. Artinya kita percaya kepada Yesus. Hanya dengan percaya kepada Yesus kita beroleh jalan keselamatan. Itu namanya menyelidiki firman Tuhan, sehingga kita tidak salah. Sehingga sampai kita besar, tua, dewasa pun kita tidak salah mendengarkan firman Tuhan. Nah, itu adik-adik ya. Jadi apa yang kita pelajari dari cerita hari ini? Ketika mendengar cerita firman, mendengar dengan perhatian yang sungguh-sungguh, fokus, gak boleh main-main. Kalau mendengar firman Tuhan, dimanapun adik-adik berada, mau di gereja, mau ibadah secara online, perhatikan dengan sungguh-sungguh. Gak boleh main-main. Kita aja kalau belajar di sekolah, memperhatikannya sungguh-sungguh kan. Kalau main-main ketinggalan, dimarah guru. Apalagi ini dengar perkataan Tuhan, juga harus dengan sungguh-sungguh. Setelah itu disimpan di sini, diingat-ingat, direnungkan dalam hati, lalu lakukan apa yang Tuhan Yesus katakan melalui firman-Nya. Firman-Nya ngomong, rajinlah berdoa. Kita harus rajin berdoa. Firman Tuhan ngomong, kamu harus memaafkan, mengampuni. Kita harus belajar mengampuni. Seperti itu ya. Yuk, kita semangat, tetap bersuka cita untuk firman Tuhan hari ini. Kita mau lakukan firman Tuhan. Yuk, kita berdoa. Tuhan, terima kasih firman-Mu hari ini menolong kami mengerti bahwa firman-Mu itu sesuatu yang sangat berharga dan utama dalam hidup kami. Tolong kami melakukan firman-Mu Tuhan. Kami berdoa, biarlah sekolah minggu kami Tuhan berkati. Berkati mama dan papa, orang tua sekolah minggu dalam usaha pekerjaan, Tuhan memberkati. Berkati juga untuk kakak-kakak sekolah minggu yang mengajar, Tuhan berkati. Berikan juga kepada teman-teman yang saat ini dalam keadaan sakit atau apapun, Tuhan memberikan kesehatan, kesembuhan dan sakit penyakitnya. Bagi teman-teman yang dalam kesusahan, Tuhan menghiburkan,
Tuhan menolong kami, Tuhan memimpin kami dalam melakukan kehidupan kami 1 minggu ke depan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini ya. Kita mau bangkit berdiri, kita mau doa Bapa kami, dan Bapa terima kasih. Kita doa bersama-sama ya, doa Bapa kaminya, kita mulai. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati ya. Sampai jumpa minggu depan.